Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast aku. Podcast pertama kali aku ini namanya adalah Ngobrolin Kita. Nah, sebelumnya aku mau kenalan dulu nih. Perkenalkan, aku Hana Aulia. Teman-teman bisa panggil aku Hana, dan saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Departemen PSDK atau Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Angkatan 2018. Nah, ini merupakan podcast pertama aku dan sekaligus juga menjadi syarat kelulusan dari mata kuliah Media Budaya dan Kaum Muda. Nah, pada podcast pertama aku ini, aku akan membahas tentang isu yang menjadi keresahan aku dan mungkin menjadi keresahan teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini ya. Nah, di dalam podcast ini aku akan bahas isunya itu juga akan mengkaitkan dengan media, agar pembahasan podcast ini juga akan selinier atau sejalan dengan mata kuliah Media dan Budaya Kaum Muda. Nah, langsung aja nih kita akan cerita bareng dan ngobrolin tentang kita. Tapi sebelumnya nih, aku ingin teman-teman tuh mengingat-ingat, apakah teman-teman cewek nih yang mendengarkan podcastku ini, apakah pernah nggak sih teman-teman ditanyain kayak gini, ketika teman-teman lagi bete atau lagi bad mood kayak gitu, kayak gini nih, ih kamu lagi PMS ya, cewek mah gitu sukanya marah-marah mulu kalau lagi PMS gitu. Pernah nggak sih? Atau mungkin ditanyain kayak gini, ih kamu cewek nggak bisa masak, sumpah beneran, padahal kan kamu besok nanti akan jadi seorang ibu. Gimana teman-teman? Sebel gak sih kalian dengerin kayak gitu? Bagi teman-temanku yang cewek ya nih, mungkin kalau teman-teman cowok mungkin malah justru yang ngomongin kayak gitu ke teman-teman cewek kalian. Kalau aku sendiri ya, aku sih sangat sebel ya ketika aku diberikan ujaran seperti itu. Kalau untuk merespon dari soal bete, marah itu tadi, tidak selamanya aku marah atau aku bete itu karena aku lagi PMS. Bisa jadi karena teman-temanku yang ada di sekitarku itu tadi membuat aku bete atau membuat aku marah gitu, yang sih tidak selalunya karena PMS. Kalau untuk soal masak nih, padahal masak itu kan bukan kewajiban perempuan doang kayak gitu. Semuanya juga laki-laki, perempuan itu juga perlu untuk belajar memasak atau bisa memasak. Karena ya ngapain gitu dibanding atau dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Padahal memasak itu adalah skill yang harus dimiliki oleh semua orang gitu, tanpa memandang jenis kelamin, karena itu merupakan pertahanan diri kita sebagai manusia, ya nggak sih? Ya nggak sih teman-teman? Dan tau nggak sih teman-teman cewekku di sini sadar nggak sih kalau misal ujaran-ujaran seperti itu merupakan ujaran yang seksis atau biasa disebut dengan seksisme. Nah, seksisme sendiri menurut Mills tahun 1997 itu merupakan pernyataan atau kepercayaan yang membuat membuat pembedaan yang tidak penting dengan mendiskriminasikan orang-orang berdasarkan gender, dan juga berupa pernyataan yang dibuat secara menyeluruh untuk menghubungkan berbagai elemen yang tidak ada kaitannya dengan keadaan keperempuanan. Ya kayak gitu. Tapi teman-teman, di sini tuh kalian merasa nggak sih kalau masyarakat kita, di society lingkungan kita sendiri, circle kita itu merasa bahwa ujaran-ujaran tersebut itu sah-sah aja gitu untuk dilontarkan kepada perempuan. Bahkan kadang perempuan sendiri juga mengata-ngatai perempuan satu sama lain kayak gitu, dan juga mewajarkannya. Jika kita tarik ke belakang nih teman-teman, kenapa sih bisa hal tersebut bisa terjadi atau menjadi sebuah common sense dalam suatu society? Itu ya karena pemahaman akan gender atau pemahaman akan jenis kelamin itu tuh belum dipahami secara sepenuhnya oleh masyarakat kita kayak gitu. Kalau ditarik ulur nih, jenis kelamin dan gender sangat berbeda. Gender sendiri merupakan konstruk sosial yang diciptakan oleh masyarakat untuk jenis kelamin tertentu, yang biasanya itu dalam society kita itu masih menganggap bahwa perempuan itu adalah sosok orang yang lemah lembut, orang yang suka ngambek, kadang dibilang ribet, atau ya gitulah yang katanya berbau perempuan gitu, sikap-sikap yang berbau perempuan. Atau laki-laki nih sering dianggap sebagai seorang yang pemberani, seorang yang macho, seorang yang arogan dan sebagainya, yang sering dianggap sifat-sifat maskulin gitu. Kalau perempuan feminim ya. Padahal nih teman-teman, sikap-sikap atau sifat-sifat tersebut itu tuh sama sekali tidak ada hubungannya dengan perempuan dan maupun laki-laki kayak gitu. Itu sifat bisa dimiliki oleh semua orang gitu, bisa dimiliki oleh semua jenis kelamin. Bahkan laki-laki juga bisa kok untuk mempunyai sifat lemah lembut. Perempuan pun juga bisa. Perempuan juga bisa mempunyai sikap yang gagah atau mempunyai sikap yang berani kayak gitu. Karena sifat-sifat tersebut itu sifatnya androgini kayak gitu, dia menyeluruh merata gitu. Namun
Namun dalam society kita ya tadi hanya disematkan oleh salah satu gender saja atau salah satu jenis kelamin saja kayak gitu. Dan kalau misal udah ada plot-plot kayak gitu ya udah dibeda-bedakan, ya wajar aja gitu. Tidak heran juga kalau ujaran-ujaran seksi seperti tadi itu muncul dan karena mindset dari society kita itu masih menstereotip bahwa perempuan itu ya tadi menjadi gender kedua atau orang yang lemah dan sebagainya kayak gitu, dan tidak sah untuk melakukan perbuatan atau tradisi yang dianggap itu perempuan banget. Ketika perempuan nggak melakukan itu dianggap aneh atau dianggap menyeleweng dari situasi sosial gitu. Nah, ujaran seksi ini juga sangat populer kan tentunya di kalangan anak muda, dan juga lebih parahnya lagi itu dilanggengkan oleh media teman-teman. Seperti nih, kalau misal dilanggengkan oleh media kan ya berarti ujaran tersebut itu laku dan juga menjadi bahan konsumsi bagi penikmat media. Dan salah satunya upaya pelanggengan ujaran seksisme itu biasanya itu terdapat di iklan. Nah, iklan sendiri itu kan merupakan segala bentuk promosi dalam bentuk barang maupun jasa atau ide yang disampaikan kepada masyarakat melalui sebuah media tertentu dengan biaya atau yang disebut dengan sponsor gitu. Nah, ketika kita melihat tujuan dari iklan tersebut itu kan untuk promosi ya. Nah, itu pastinya akan membuat iklan itu juga akan menggunakan kata-kata yang sudah lazim gitu, sudah sering digunakan agar penyampaian pesannya tuh bisa langsung dapat kayak gitu kan. Nah, karena gak sadar kayak gini ya teman-teman, banyak sekali iklan-iklan di Indonesia yang itu mengarah pada konten yang seksis kayak gitu. Nih, aku udah dapat beberapa contohnya. Ini kalian pasti akan ternganga-nganga sih setelah aku ceritain, atau mungkin teman-teman juga udah ngeh juga sih gitu. Nah, ini ada yang menunjukkan visual yang mengarah pada seksisme itu. Salah satunya adalah iklan dari popok bayi. Bayangkan popok bayi, ketika teman-teman melihat popok bayi, iklan popok bayi itu selalu perempuan yang memakaikan popok tersebut kayak gitu. Yang asli itu. Terus setelah itu iklan penyedap rasa, itu apa? Masak, karena itu siapa yang masak? Selalu perempuan, selalu ibu-ibu yang sedang memasak. Atau bahkan iklan susu yang ada yang menampilkan bahwa ketika anak laki-laki minum susu tersebut, mereka akan menjadi insinyur, pilot, pekerjaan yang selama ini tuh dianggap itu laki-laki banget. Kalau perempuan itu menjadi seorang chef, dokter, yang dilabeli juga sebagai pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan gitu. Nah, ketiga contoh tadi itu sudah menunjukkan bahwa mindset kita tuh seksis banget gitu. Ada pembedaan gitu antara perempuan dan laki-laki gitu. Pasti seperti itu. Kalau teman-teman sadar, mungkin teman-teman akan ngeh dengan iklan-iklan semacam ini. Dan tentunya iklan-iklan semacam itu jika ditayangkan terus-menerus ya kan, durasinya mungkin pendek, tapi terus-menerus juga lama-kelamaan pemahaman-pemahaman yang seksis ini tadi juga akan terinternalisasi atau masuk ke dalam mindset masyarakat, otak masyarakat itu juga akan seperti itu gitu, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tadi itu sudah ada penggolongan masing-masing. Untuk perempuan tuh pekerjaan seperti ini, laki-laki dengan pekerjaan seperti ini kayak gitu. Dan jika diteruskan akan secara jangka panjang ini juga akan menjadi sebuah kebiasaan atau common sense gitu. Dan ketika seorang perempuan keluar dari ranah atau bisa jadi katanya zona nyaman gitu ya, itu mereka akan mendapatkan cemooh atau mendapatkan mungkin dikasih tahu kamu tuh perempuan tuh gini tuh kayak gitu. Nah, dan sebagainya, pokoknya akan melakukan kata-kata seperti itu atau ujar-ujar seperti itu. Dan juga dalam kelamaannya juga akan menjadi budaya kayak gitu. Budaya nilai yang membentuk pola pikir masyarakat Indonesia. Nah, tentunya dengan realitas seperti ini, kita sebagai konsumen nih, kita bisa apa sih gitu ya? Kita hanya bisa untuk menjadi konsumen cerdas gitu dalam memilih produk iklan yang baik itu seperti apa. Bahkan kita bisa memboikot mungkin ya produk-produk yang menampilkan iklan seksis agar produksi iklan dari perusahaan tersebut juga bisa diubah terhadap konten yang akan dikeluarkan gitu untuk mempromosikan produk mereka. Nah, itu aja sih untuk podcast pertama ini masih kagok-kagok gitu ya, untuk tugas juga gitu. Dan mungkin teman-teman juga akan yang menemukan iklan bisa langsung kita bisa cerita bareng lewat WhatsApp atau lewat Google Meet dan sebagainya, dan bisa sharing-sharing bareng aku juga, dan bisa aku buatin podcast selanjutnya nih teman-teman. Sampai jumpa di ngobrolin cerita kita nanti ya. Hai, dadah.